Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Tambah satu kali lagi ya? Supaya semangat, karena udah siang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kan saya kan belum kenal ini ya, ya belum kenal. Jadi siapa yang di sini ketua kelasnya? Oh, Husnul. Mana Husnul? Oh, ketawa terus itu ya. Ya, ayo Husnul, pimpin doa Husnul. Ayo. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Ini dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya teman-teman, nah sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran pada siang kali ini. Sebelum kita memasuki materinya Bapak, saya ingin teman-teman materi yang untuk mengulangi lagi materi yang minggu kemarin. Kemarin Ibu siapa yang masuk? Ibu Ami. Oh, Ibu Ami. Ya, jadi saya pengen materi apa kemarin? Minggu kemarin? Oh, industri. Mungkin saya minta salah satu anak untuk mengulangi materi yang minggu kemarin. Mungkin. Nggak usah. Ini aja nih. Ayo, kamu. Ayo. Mengulangi materi minggu kemarin. Jadi di industri keuangan non-bank itu ada pegadaian, ada dana pensiun, dana asuransi, dan modal ventura. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi sekarang kita akan memasuki di dalam materi kita pada siang kali ini. Ya, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis risiko lembaga, jenis-jenis risiko keuangan bank. Jadi, sebenarnya materi ini tentang mengelola jenis-jenis risiko keuangan bank. Sebelum kita untuk mengelola risiko keuangan bank yang baik dan benar, kita itu harus tahu jenis-jenisnya dulu. Ketika kita udah tahu jenis-jenis risiko keuangan bank, maka kita akan bisa mengelola dengan baik dan sempurna. Jadi, sebelum itu kita harus tahu pengertian risiko. Menurut OJK, risiko potensi kerugian akibat suatu kejadian atau peristiwa yang tidak pasti dalam konteks perbankan. Risiko dapat terjadi karena ketidaktahuan konsumen, kesalahan teknis, hingga faktor eksternal seperti penipuan dan kebocoran data. Itu pengertian dari risiko. Sekarang masuk ke dalam jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko itu ada, sebenarnya yang kita pelajari itu 8. Jenis-jenis risiko itu sebenarnya 8 ya. Di sini kenapa ada 10? Karena kita membahas tentang antara bank konvensional dan bank syariah, maka jenis-jenis risiko ini terdapat menjadi 10. Kalau yang risiko yang 9 sama 10 ini adalah tambahan dari bank syariah gitu. Jadi suatu saat nanti kalau ada teman-teman atau guru kalian tanya, jenis-jenis risiko itu ada berapa? Jadi kalian sebut aja 8. Kalau bisa 10. Kenapa kok 10? Karena ada tambahan dari bank. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pengertian satu-satu. Sekarang adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kegagalan debitur membayar kewajiban kepada bank. Jadi risiko ini sering terjadi kepada suatu bank yang yang sering terjadi dan sering mengalami di dalam bank tersebut.
Kenapa? Karena kalau kita lihat data di dalam negara kita, itu 60-70% itu kebanyakan orang itu menggunakan kredit. Ada yang kredit mobil, ada yang kredit sepeda. Jadi di dalam analisis data itu 60-70% itu menjadi kredit. Kenapa risiko ini sering terjadi? Karena banyaknya kita atau banyaknya orang yang sering suka kredit gitu. Kenapa kredit ini sering terjadi? Kredit ini terjadi risiko kredit bisa terjadi karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan finansial debitur atau kecurangan atau nilai buruk debitur, perubahan kondisi ekonomi, krisis suatu industri tertentu. Misalnya ini contoh ya, risiko ini contoh Mas Faris. Dia ingin membuka usaha. Dia meminjam di bank itu 60-70 juta untuk membuka usahanya tadi. Ketika dia ingin di dalam meminjamkan itu ada perjanjiannya. Mungkin berapa bulan harus lunas. Ketika anggap Mas Faris ini sampai 6 bulan lah, 6 bulan atau 7 bulan harus lunas. Ketika udah nyampe 6 bulan sampai 7 bulan, Mas Faris itu belum bisa membayarnya. Maka itu akan masuk di dalam risiko kredit. Ya, sekarang risiko yang kedua adalah risiko likuiditas. Yaitu risiko ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan dana. Kalau kita lihat di dalam bank itu punya aset-aset yang bisa dijual. Ada yang bisa jual cepat dan ada yang bisa jual lama gitu. Karena di semua bank itu pasti ada aset-aset. Karena risiko dihadapi oleh perusahaan atau lembaga keuangan ketika mereka tidak memiliki cukup dana tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban atau bank tidak dapat mengakses uang tunai yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat tanpa menurunkan nilai aset secara signifikan. Ini ada kenapa risiko ini sering terjadi. Yang pertama, nasabah menarik dana-dana besar-besaran. Nah, kembali lagi contoh yang pertama tadi risiko kredit ya, Mas Faris. Mas Faris kan tadi kan menabung meminjam uang 60-70 juta. Dan sebaliknya, Mas Faris itu punya uang di dalam bank itu anggap 100 miliar ya. 100 miliar. Dan Mas Faris itu butuh sekarang dan ingin kayak bayar anak buahnya gitu. Bayar anak buahnya. Ketika dia minta di dalam bank tersebut dan bank itu tidak mencukupi dana tersebut, tidak mencukupi uang 100 miliar tersebut, maka itu dinamakan risiko likuiditas. Itu. Sekarang adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai pasar seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga saham. Jadi, risiko kerugian yang dialami oleh perusahaan, investor, atau bank akibat perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan risiko ini namun karena fluktuasi variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Risiko ini sering terjadi karena nilai tukar mata uang yang berubah. Ini adalah risiko nilai tukar. Kan kita tahu negara kita ini kan sering sering mata uangnya itu naik turun ya. Jadi risiko ini sering terjadi di dalam risiko pasar. Contohnya gini. Contohnya siapa nama kamu? Ya, Mbak Sela. Mbak Sela ini Mbak Sela ini dia punya keluarganya kerja anggap di Arab Saudi ya. Arab Saudi. Dan Arab Saudi ini satu bulan membayar anggap 15 juta. 15 juta. Ketika keluarganya Mbak Sela ini kirim ke Indonesia, itu nilai tukarnya atau bunganya itu menurun. Maka nilai harga yang tadi 15 juta bisa turun kayak seperti 13 juta atau 12 juta. Itu masuk ke dalam risiko pasar.
Sekarang resiko operasional. Resiko operasional, resiko akibat kegagalan proses. Ya, resiko akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia atau gangguan sistem. Ini sering terjadi juga ini, dan saya sering menemukan resiko operasional ini di abang-abang sekitar Pasuruan gitu. Kenapa resiko ini sering terjadi? Kan kita tahu sendiri, di sini kan ada manusia. Namanya manusia kan, sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya manusia kan pasti ada salah ya. Dan di sini ada gangguan sistem. Secanggih-canggih apapun sistem itu, pasti ada kerusakan gitu. Walaupun dibuat dari Jepang, kayak Cina, kayak pasti ada kerusakan. Contohnya ini, contoh kesalahan manusia. Kita lihat, kesalahan manusia. Biasanya ini, kayak, ya Mbak Sela lagi ya. Iya, Mbak Sela. Kan saya tidak tahu namanya ini ya. Mbak Sela ingin mengirim, Mbak Sela ini kan karyawan ya, karyawan di bank itu. Dan ingin mengirim uang ke saya, anggap 10 juta. 10 juta, saya kan minta 10 juta. Tetapi karena di sini kesalahan manusia, dia kirim ke saya itu 15 juta. Ini masuk ke risiko operasional. Dan kalau gangguan sistem, itu seperti kayak di bank-bank Jabon ya, saya sering temui. Itu ketika kita masukin kartu, nggak bisa keluar lagi gitu. Ini masuk ke risiko operasional gini. Ya bisa paham teman-teman. Ada, kadang-kadang kita masukin kartu, kita tulis nominal ya. Kita mau ambil 100.000. Kadang-kadang yang keluar kadang-kadang 50.000 aja, 50-nya di dalam gitu. Ini masuk ke risiko operasional. Tepuk tangan dulu. Sekarang resiko reputasi. Resiko reputasi, resiko kerugian karena rusaknya citra atau kepercayaan publik terhadap bank. Di sini ada resiko kerugian karena rusaknya citra atau kepercayaan publik terhadap bank. Namanya suatu perusahaan kan mereka itu sekiranya nama bank mereka, nama perusahaan mereka itu bagus di telinga kita, bagus di mata kita ya. Siapa sih punya perusahaan yang ingin jelek di mata orang, ingin buruk di telinganya orang? Ada? Tidak ada. Jadi bank tersebut ingin supaya citranya mereka itu tetap bagus. Gimana caranya gitu teman-teman? Jadi mereka itu harus benar-benar mengelola resiko reputasi tersebut. Ini contohnya ya, contohnya citra gitu. Kayak kita tahu sendiri tadi contohnya di Jabon ya. Kan jarang sekarang kalau kita lihat orang itu ambil di Jabon itu jarang. Kenapa? Karena tadi banyak gangguannya. Ketika kita ambil kadang-kadang kartu kita tadi dimasukin bisa. Oh Jabon itu di Probolinggo. Iya, Sudarjo. Gempol. Oh, ya saya hanya tahu Jabon itu. Oh, iya pendatang saya. Ambil uang. Ayo, diam. Ayo, fokus. Balik lagi kepada resiko reputasi ya. Ayo, dengerin, jangan rame. Ayo, resiko reputasi ya. Ini kepercayaan. Sekiranya gimana sih bank tersebut itu dipercayai sama kita, dipercayai sama sama teman-teman, sama orang gitu. Mereka itu harus benar-benar mengelola resiko itu tersebut. Sekarang kita lanjut resiko hukum. Resiko hukum resiko akibat tuntunan hukum atau perubahan regulasi yang mempengaruhi kegiatan bank. Namanya perusahaan, apalagi bank ini ya, apalagi bank. Itu pasti ada hukum, pasti ikut undang-undang, pasti ada hukumnya sendiri gitu. Jadi sabar. Resiko ini kadang-kadang sering terjadi, ada kayak perjanjian yang tidak tepat di dalam tersebut, di dalam janji tersebut. Ini saya kasih contoh ya,
Kamu di belakang. Siapa nama kamu? Iya, iya. Oh, Mas Abdu. Ini saya contoh ya. Oh, Mas Abdu. Tenang, sabar. Mas Abdu ini, Anda duduk. Mas Abdu ini, dia itu meminjam di abang itu anggap 10 juta. Tetapi sama karyawannya itu enggak catat dan di situ tidak ada perjanjian, tidak ada tuntunan apa segala macam. Ketika karyawan tersebut tadi menagih sama Mas Abdu bilang mana buktinya? Ketika karyawan itu ingin menuntut ke polisi atau ke hukum, tidak bisa karena tidak ada bukti, maka resiko itu dinamakan resiko hukum. Resiko hukum. Tapi jarang terjadi, Pak ya. Iya, jarang terjadi karena jarang terjadi sekarang itu karyawannya pintar-pintar gitu. Sekarang kita lanjut resiko strategis. Resiko yang muncul karena kesalahan dalam pengembalian keputusan strategis atau maaf. Pengambilan keputusan strategis atau perubahan lingkungan bisnis. Ini sekarang kan kayak contoh tadi kan saya pernah belajar di materi ada Bank BRI, ada ayo coba sebut satu-satu BRI, apalagi Bank Indonesia. Satu-satu. Iya, tunggu. Ini. BRI, BCA, Mandiri. Kan banyak ya, bank-bank Indonesia ini banyak. Jadi, sekiranya itu bersaing dengan bagus itu gimana? Coba kita lihat BRI. Sekarang kan BRI kan punya aplikasi Brimo. Jadi, bagus kayak gitu. Jadi, kayak kita atau orang-orang itu banyak lari ke bank BRI tersebut. Kayak bank yang lain itu jarang gitu. Karena mereka bisa, bank BRI itu bisa pengembalian keputusan strategis atau perubahan lingkungan bisnis. Kan sekarang kan, nggak tahu aku. Ya, sangat penting itu. Jadi, supaya tidak natap itu gimana gitu. Jadi harus bagus, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Ami. Ayo tepuk tangan ke kelas. Sekarang risiko sistematif. Risiko yang mempengaruhi seluruh sistem keuangan atau pasar secara keseluruhan, bukan hanya satu bank atau satu perusahaan saja. Risiko ini terjadi kalau sekarang jarang ya. Risiko ini terjadi pada tahun 2008 ketika saya belajar ketika saya belajar risiko ini. Belajar ini risiko, tentang risiko. Ayo, diam. Dengerin dulu. Risiko sistematis adalah risiko yang mempengaruhi seluruh sistem keuangan atau pasar secara keseluruhan, bukan hanya satu bank atau perusahaan saja. Risiko ini tidak bisa dihindari hanya dengan diversifikasi. Contoh, krisis finansial 2008 yang bermula dari Amerika Serikat berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibat itu nilai tukar rupiah anjlok. Yang kedua, suku bunga bank. Yang ketiga, banyak debitur gagal bayar. Yang terakhir, aset bank menurun drastis. Di sini ada kesimpulan. Kan tadi kan jenis risiko kan ada 10 ya. Kenapa di sini saya hanya menerangkan 8? 2 itu kan itu hanya tambahan ya, hanya tambahan. Yang paling penting itu ini, kita itu harus paham, harus benar-benar paham risiko 8 ini ya. Karena ini intim, karena mencangkup bank konvensional. Kalau bank syariah bukan tidak penting ya, penting juga, tapi jarang yang memakai bank syariah. Dan itu hanya tambahan 2 tadi. Apa tadi dah? Ada yang ingat? Sistematis. Sama? Bukan yang syariah ya, Pak. Ya, bank syariah kan ada tambahan 2 tadi. Imbal. Imbal. Imbal
imbal hasil sama invest. Bagus kayak gitu. Tadi apa Pak yang ketutupan itu Pak? Oh, mana sistematis? Sistematis. Risiko yang mempengaruhi keseluruhan bank gitu, bukan hanya satu bank. Jadi sekarang di sini ada kesimpulan jenis-jenis risiko ya. Dalam kegiatan operasionalnya, bank menghadapi berbagai jenis risiko. Coba kalian baca sendiri. Kamu siapa nama kamu? Coba kamu baca. Tunggu dulu. Ayo. Tunggu dulu. Apa di kesimpulan? Ayo, siapa tadi dah? Via, Pak. Via, ayo, Via baca Via. Kesimpulannya, dalam kegiatan operasionalnya, bank menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerjanya. Memahami jenis-jenis risiko ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan di bank tersebut. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, kita memahami jenis-jenis risiko ini sangat penting. Ketika kita udah bisa memahami jenis-jenis risiko keuangan bank, maka tadi kalau kita mengelola risiko keuangan bank atau mengelola keuangan bank, maka itu akan bagus dan baik dan benar gitu. Tidak akan semrawut gitu. Oke. Sekarang thanks. Oke. Sekarang semangat nih, semangat. Ya bagus. Saya tuh pengen ada anak satu maju ke depan supaya ini apa ya? Supaya buat teman-teman ini semangat itu gimana ya? Saya Pak. Oh, ayo. Oh iya. Ayo, apa namanya? Ice breaking. Ya. Ikut ini wes. Terserah siapa namanya? Oh, Mbak Risma. Terserah Mbak Risma wes supaya anak-anak ini supaya anak-anak ini semangat. Udah tahu saya speaking gimana itu. Ayo. Nyanyi kayak apa ke? Joget. Itu aja. Kita bagi tim, kita main kayak yang nyanyi. Makan apa? Nah, ini tim, ini dua ini ya, tim 1, tim 2, tim 3. Nah, kalau saya tunjuk yang ini berarti ini yang nyaut, terus kalau ini yang nyaut, nanti tak acak. Oke, gimana? Iya, ke belakang, dua belakang. Dari sedang apa ya? Sedang apa sekarang? Sedang apa? Tidur apa sekarang? Tidur malam sekarang. Sekarang malam apa? Gak kompak. Apa resikonya kalau nggak kompak? Ya wes, nggak usah wes. Ya lagi ya. Ayo, fokus. Nanti tak banting. Ayo, fokus. Oke. Sedang apa sekarang? Sedang apa sekarang? Sedang makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan nasi sekarang. Nasi apa sekarang? Nasi goreng
sekarang ikan apa? Ikan apa? Ayam apa? Ayam apa? Ya wes, udah. Makasih ya Mbak Risma. Ya wes, tepuk tangan untuk diri sendiri, ayo. Nah, sekarang nggak usah panggil bapak ya, panggil kakak aja ya. Soalnya masih muda ya. Baik, Kak. Ya, panggil kakak aja. Sekarang kakak pengen bagi tugas ya. Kan bagi tugas. Ayo dengerin. Ayo fokus. Ayo, kan ini kan 1, 2, 3, 4 kan saya kan. Kakak ingin membagi 4 kelompok. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dan di sini saya akan membagikan. Ayo estafet ke belakang. Nah, tunggu dulu. Coba kalian lihat. Ayo teman-teman lihat di sini kan ada nama kelompok, tulis nama kelompoknya ya. Dan di sini ada tentukan jenis abang sesuai dengan permasalahan berikut dan sertakan alasannya. Di sini kan tadi kan kakak kan udah menjelaskan resiko, pengertian resiko, pasti ngerti ya. Jadi di sini ada nasabah gagal bayar. Jenis resiko apa? Tulis. Alasannya kenapa terjadi resiko itu. Ngerti? Nah, ya wes. Ayo lanjut kerjakan. Saya kasih waktu sesudahnya 10 menit. Ayo 10 menit. Ayo. Jangan sekarang. Ayo. 10 menit. Bade. Oh, PPT-nya. Oke. Ayo jangan ketawa terus, Re. Ayo. Kakak jangan adik. Apa? Ayo. Nggak apa-apa kok, kalau nggak paham tanya aja, nggak apa-apa. Jawabannya boleh, Kak. Oh, abot. Nggak usah. Tunggu. Sambil kerja tapi
sambil absen ya. Soalnya tadi kakak lupa absen tadi ya. Oh iya. Iya. Enggak apa-apa. Oh ya wes, setelah kerjain tugas ya. Condong. Kerja dulu kamu. Dari tadi itu. Ayo kompak-kompak sama kelompoknya gitu, ayo. Nanti kakak ndak kasih nilai loh. Anggap kakak wes, anggap. Iya dah. Ndak apa-apa wes, bapak ke. Ayo kerja. Ya bagus. Nanti kalau saya panggil kelompok 1, ini ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 dia. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1. Kelompok 3 sudah kakak. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh ya wes, lanjut. Belum di belakang. Kelompok 4. Udah semua? Wes. Sebelum kakak ingin satu kelompok itu maju satu orang ya, mewakili, absen dulu ya. Tadi kan lupa tadi. Ayo dengar. Vicky Zatul Afkarina. Oh. Hilyatun Nisa. Husnul Hasna Putri Dewi. Oh. Husnul Hasana. Husnul Khawatim. Intan Permatasari. Karisma Putri Noviana. Muhammad Abdul Rahim. Muslatul Faizah. Novita Yunia Ningsi. Nur Faiza Muzaitul Kamelia.
Hah? Nggak apa-apa wes. Terlalu panjang. Siapa nama pendeknya? Oh bagus. Nurul Wasa. Kasih namanya itu jangan. Oh. Iya. Enggak, Muhammad Iqbal aja. Simple. Nurul Wasilatul Rafi'ah. Nah. Rizkita. Salman Farisi. Wah. Siti Nur Afifah. Safiatul Maulidiyah. Via kamu ya? Ah. Halimatus Sa'diyah. Muhammad Fazabdu. Nimatur Rahmah. Mana dah lihat orangnya ini? Oh ya. Kurang sembunyi itu. Ayo Nur Hayati. Oh. Reni Safitri Ramadhani. Reni. Oh. Oh, Reni. Risma Fernanda Safia. Ya. Oh, Safia. Salsabila Nadia. Seli Salsabila. Kemana? Oh. Siti Nur Aziza. Yuliati. Muhammad Satria Hidayatullah. Kemana? Menikah? Masih SMA ini, Rek? Oh. Oh, ya wes, enggak apa-apa. Zahwa Sabila Nurul Lailiyah. Hah? Ya. Misbah Suduri. Ya, bagus. Sekarang lanjut ke tadi ya, LKPD ya. Saya ingin kelompok 3 maju duluan. Ya, perwakilan 1 orang aja. Jelaskan itu nomor 3 ke teman-temannya. Nih. Ya. Baik, pertanyaan nomor 3 itu pelanggaran aturan pencatatan transaksi termasuk jenis resiko apa? Dari diskusi kelompok kami yaitu risiko operasional. Alasannya karena terjadi akibat kesalahan manusia. Begitu, Pak. Ya. Mungkin ada yang menjangka atau tidak sama jawabannya? Kelompok yang lain? Tepuk tangan untuk Mas Salman. Sekarang kelompok 1. Perwakilan kelompok 1. Kan saya kan tidak tahu ya, sambil perkenalan. Kamu sebut nama kamu, habis itu dari mana kamu? Ayo. Perkenalkan, nama saya Yuliati dari Yulia. Yulia. Ayo, dari mana? Dari Gempol, Pak. Dari Gempol, ayo. Nomor 1. Masalahnya nasabah gagal bayar, jenis risiko apa? Kredit. Alasannya karena belum mampu melunasi. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Yuli. Sekarang kelompok 2. Ayo, kelompok 2, perwakilan.
gampang kalau nakal. Tinggal sikat. Ayo. Nomor 4. Ayo. Dah apa, soalnya siang-siang ini banyak yang ngantuk gitu. Nomor 4. Dengarin. Ayo. Dah usah perkenalan, tahu saya wes namanya. Ayo. Tadi kan udah tahu tadi. Ya wes. Perkenalan dulu wes, ayo. Ayo, perkenalan dulu. Perkenalkan, Jangan ketawa dulu. saya Pak. Ayo. Perkenalkan, nama saya Via dari Dringu. Mana Bringu? Oh, Probolinggo Bringu. Iya. Ayo wes. Permasalahannya saham turun akibat kehilangan risiko kepercayaan. Termasuk jenis dari resiko reputasi. Alasannya karena turunnya kepercayaan publik dapat merusak citra bank dan menurunkan nilai saham. Sekian Pak. Yes. Tepuk tangan untuk Mbak Via. Kelompok terakhir yang belum maju. Kelompok berapa? Ayo maju. Ayo Im. Ini dari timur ini. Ayo. Kelompok 2. Nomor 2 ya? Belum ya? Nomor 2 belum. Ayo, nomor 2. Perkenalan dulu. Dari mana gitu, ayo. Supaya tahu saya. Nama saya Muhammad Abdurrahim dari Gunung Gangsir, Beci. Ya, Gunung Kasir. Tahu saya, dekat. Ayo. Ayo, nomor 2. Gangguan sistem layanan digital termasuk jenis risiko apa? Itu risiko sistematif, Pak. Alasannya karena gangguan yang mempengaruhi seluruh sistem layanan digital. Ya, tepuk tangan untuk Mas Rohim. Alhamdulillah hari ini kita udah belajar tentang jenis-jenis resiko dan tugasnya kita udah selesaiin juga. Tinggal apa? Ndai. Sebelum kakak ini mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak ingin satu orang untuk menyimpulkan materi tadi yang kita jelaskan. Saya minta Musratul Faizah. Ayo. Untuk menjelaskan. Oh. Ayo. Ayo kesimpulannya. Menurut saya Pak ya, kesimpulannya dalam kegiatan operasional bank itu harus menghadapi berbagai jenis-jenis risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerjanya. Memahami jenis-jenis risiko ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan di bank tersebut, gitu Pak. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Musratul Faizah. Ya, sekarang udah berakhir. Ya, nanti gampang nanti kalau setelah habis PPL ya. Nanti kalau Oh iya, lupa aku. Sekarang udah selesai mata pelajarannya. Kesimpulannya udah, kita akhiri dengan ucapan yes. Mungkin ada kata yang kurang bagus dari kakak, nggak enak. Kakak minta maaf sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.